Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Utami. Dan saya Sinta Asmain. Kami dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Kalian tahu nggak sih apa itu algoritma penjadwalan proses? Jadi, algoritma penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Lalu, apa saja jenis algoritma penjadwalan proses? Ada FCFS, SJF, round robin, dan priority scheduling. Yang pertama, first come, first serve. Algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam pivot queue atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, di sini merupakan proses FCFS. Ada contoh soalnya, yaitu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart-nya dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Dalam tabel tersebut terdapat proses. Prosesnya itu ada 5, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses kelima. Ada arrival time. Arrival time merupakan waktu kedatangan sebuah proses, dan burst time. Burst time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Kemudian kita akan membuat penggambaran sebuah Gantt chart. Ini merupakan penggambaran suatu Gantt chart, di mana Gantt chart ini dimulai dari waktu ke 0, yaitu waktu di mana P1 mulai mengantri dan mulai dieksekusi atau dijalankan. P1 ini ditandai dengan kotak berwarna biru. Kemudian P1 ini diproses dari waktu ke 0 sampai waktu ke 12. Setelah itu, waktu kedua merupakan waktu di mana P2 mulai mengantri. Sedangkan P3 mulai mengantri pada waktu ketiga, dan P4 mulai mengantri pada waktu kelima. Sedangkan P5 mulai mengantri pada waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-0 sampai waktu ke-12 ini, proses P1 berlangsung. Setelah prosesnya berlangsung, maka pada waktu ke-12 ini P1 telah selesai. Oleh karena itu, P2 mulai dieksekusi atau dijalankan. Kenapa P2 lebih dahulu dijalankan dibandingkan P3, P4, dan P5? Karena P2 lebih dahulu mengantri dibandingkan P3, P4, dan P5. Setelah itu, P2 diproses dari waktu ke-12 sampai waktu ke-20 karena burst time-nya itu adalah 8. Setelah P2 selesai diproses, 3 mulai dijalankan pada waktu ke-20. 3 lebih dahulu dijalankan dibandingkan dengan P4 dan P5. P3 diproses dari waktu 20 sampai waktu ke-25. Setelah selesai, maka pada waktu ke-25, P4 yang akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan dengan P5. P4 diproses dari waktu ke-25 hingga waktu ke-27 sesuai burst time-nya yaitu 2. Kemudian setelah selesai P4 diproses, maka P5 akan dijalankan pada waktu ke-27 hingga waktu ke-28. Setelah itu kita akan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT. AWT ini didapat dari jumlah waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Nah, di sini jumlah waktu tunggunya adalah 65 dan banyaknya prosesnya adalah 5. Sehingga 65 dibagi 5 sama dengan 13 dalam satuan waktu.
Yang kedua yaitu shortest job first scheduling, memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Oke, kita akan melanjutkannya dengan proses SJF non-preemptive. Ada contohnya, yaitu contoh soal gambarkanlah Gantt chart-nya dan tentukan rata-rata waktu tunggunya dengan algoritma SJF non-preemptive. Nah, selanjutnya yang pertama kali dibuat adalah Gantt chart. Bagaimana caranya? Gantt chart ini dimulai dengan waktu ke-0. Waktu 0 ini terdapat P1 dengan burst time-nya 12. Ia mulai mengantri dan mulai langsung dieksekusi. Kemudian waktu kedua. Waktu kedua ini terdapat P2 dengan burst time-nya 8. Ia mulai mengantri. Saat waktu ketiga, P3 dengan burst time 5 mulai mengantri. Kemudian pada waktu kelima, P4 dengan burst time-nya 2, ia mulai mengantri. Setelah itu, pada waktu ke-9, P5 dengan burst time 1 mulai mengantri. Setelah itu, P1 mulai dieksekusi dari waktu ke-0 hingga waktu ke-12. Setelah selesai, karena pada SJF non-preemptive ini P1 tidak akan ada yang mendahului, maka setelah selesai proses dari P1, proses yang mengantri ini akan langsung dimasukkan ke dalam antrian pada waktu ke-12. Kemudian tentukan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu dengan proses yang memiliki burst time yang paling kecil, maka proses itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sehingga pada waktu ke-12 ini, P5 memiliki burst time yang paling kecil, yaitu 1. Oleh karena itu, P5 akan dieksekusi terlebih dahulu. Dia memiliki proses dari waktu ke-12 hingga waktu ke-13. Setelah selesai, maka akan ada antrian lagi, yaitu P2, P3, dan P4. Kemudian kita pilih lagi, mana yang memiliki burst time yang paling kecil, itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini P4 yang memiliki burst time yang paling kecil, yaitu 2. Oleh karena itu, P4 diproses dari waktu ke-13 hingga waktu ke-15. Setelah selesai, maka akan ada antrian lagi, yaitu P2 dan P3. Caranya masih sama, dengan cara memilih mana burst time yang paling kecil. Di sini ditemukan P3, sehingga P3 dieksekusi terlebih dahulu. Dia diproses dari waktu ke-15 hingga waktu ke-20. Setelah selesai, akan ada satu antrian lagi, yaitu P2, sehingga akan diproses pada waktu ke-20 hingga waktu ke-20, hingga waktu ke-28 sampai selesai. Kemudian kita akan menghitung waktu tunggunya. Untuk P1 sama dengan 0, dan P2 dimulai prosesnya pada waktu ke-20 dan mengantri pada waktu kedua, sehingga 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Kemudian pada P3 dia dimulai dari waktu ke-15 dan ia mulai mengantri pada waktu ketiga, sehingga 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Setelah itu P4. P4 prosesnya dimulai pada waktu ke-13 dan ia mengantri pada waktu kelima.
sehingga 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Setelah itu P5. P5 dimulai prosesnya pada waktu ke-12 dan ia mengantri pada waktu ke-9. Sehingga 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlah semua waktu tunggunya adalah 41. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT, yaitu jumlah waktu tunggu dibagi banyaknya proses, sehingga ditemukan 41 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8,2 satuan waktu. Berikutnya adalah proses dari SGF preemptive. Ini ada contoh dari tabel proses arrival time, birth time, dan akan dicari SGF preemptive. Jika kita perhatikan gambar tersebut, sedikit berbeda dari shortest job scheduling first non-preemptive. Shortest job scheduling first preemptive ini mendahulukan P1 namun sampai di waktu kedua karena disebabkan muncul P2 ke Q, maka P1 dihentikan di waktu kedua dan dilanjutkan oleh P2 yang memiliki burst time lebih rendah daripada P1. Kemudian dilanjutkan oleh P3 karena memiliki burst time lebih rendah. Kemudian disusul dengan P4 dan kembali lagi ke P1. Walaupun algoritma ini dapat disebut algoritma yang cukup optimal, algoritma ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Selanjutnya, round robin. Setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya, suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai 100 milidetik. Di sini merupakan proses dari round robin. Dan terdapat sebuah tabel yang berisi proses, burst time, dan saat tiba. Prosesnya itu ada 5, yaitu A sampai E. Kemudian 0 itu miliknya A, dan 5 miliknya B, kemudian yang 8 itu miliknya C, yang ke-13 itu miliknya D, yang ke-15 itu miliknya E. Kemudian yang ke-20 itu miliknya C lagi. Setelah itu ada 23 itu miliknya E dan 29 itu artinya selesai. Kemudian merupakan perhitungan waktu tunggu. Waktu tunggu ini didapat dari angka yang dimiliki tadi dikurangi saat tiba. Nah, yang A ini memiliki angka 0 dan saat tibanya juga 0. Nah, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Yang B ini memiliki angka 5 dan saat tibanya adalah 2. Sehingga 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Setelah itu C ini memiliki angka 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Nah, di paling belakang nih sebelum E itu ada C lagi. Sehingga angka di C tersebut 20 dikurangi dengan angka di belakang C yang paling depan. Yang itu loh menuju dengan D, 13 angkanya.
Jadi 20 dikurangi 13 sama dengan 7. Nah, kita gabungkan dari perhitungan yang awal tadi, yang C tadi, sama perhitungan yang C yang paling belakang nih. Maka 1 tambah 7 itu sama dengan 8. Kemudian yang D. Yang D ini memiliki angka 13, sedangkan pada saat tiba ia memiliki angka 11. Sehingga 13 dikurangi 11 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah E. Yang E ini memiliki angka 15. E yang paling depan loh, ini memiliki angka 15. Dikurangi dengan saat tibanya, ia memiliki angka 14. Ditambah dengan E yang paling belakang. E yang paling belakang memiliki angka berapa, ayo? Ya, memiliki angka 23. 23. Kemudian dikurangi lagi nih dengan angka di belakang E yang paling depan menuju ke C. Itu ada angka 20. Jadi 15 tadi dikurangi 14 sama dengan 1, dan yang satunya 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Kemudian digabungkan lagi, 1 tambah 3 sama dengan 4. Setelah itu kita mencari rata-rata dari waktu tunggu tersebut atau average waktu tunggunya maksudnya. Kemudian caranya itu dijumlahkan nih tadi yang udah dihitung. 0 tambah 3 tambah 1 tambah 8 tambah 2 tambah 4 dibagi dengan prosesnya, yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 3,6 ms. Yang terakhir yaitu priority scheduling, yaitu algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Nah, di sini proses priority scheduling. Contohnya ada di dalam tabel proses. Prosesnya dari P1 sampai P4. Durasinya berbeda-beda, prioritinya 4, 1, 3, 2. Arrival time-nya 0. Kemudian di sini sudah ada the average waiting time. Jadinya rata-rata waktu tunggu. Nah, sudah dijelaskan pada gambar tersebut bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaannya sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7. Dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan dari proses ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.